Allah lengan relebot nelino, Allah lengan cinampu. Kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Kenapa? Hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata murtah hanya 60 sampai 70 tahun, hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Maka perlu persiapan untuk menuju perjalanan selanjutnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjare enjo kematian anjari pembelajaran regitte. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tahu bahwa betapa luar biasanya pahalanya orang-orang yang hadir di setiap kegiatan keagamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia melekatkan kakinya mendengarkan ceramah takziah, inai tahu melekatkan kakinya pergi mendengarkan ceramah takziah, maka seluruh pahala yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa inai tahu acido ngalangnya ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Sudah ada nih pernah kuni sembahyang sunat sebilangan rakaat? Nampak na poso. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah takziah, pahalanya luar biasa. Makanya pun nari takziah datang ki, diundang tidak diundang datang karena barakahnya banyak. Betul? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian itu adalah merupakan pasti adanya. Orang mampu bercita-cita setinggi langit belum tentu dia mampu mendapatkan cita-citanya. Tapi mati bercita-cita apa tidak, apakah dia pejabat atau bukan, apakah dia kaya atau miskin. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Kematian itu pasti akan terjadi. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jamaah takziah sadar ki adrak kinni mate. Kare montodok tahu tala sadar adra imate. Napam pada ji allo nabangi, napam pada ji waktu sembayang, tania waktu sembayang. Ia panas sembayang punna allo na juma, sekali ji seminggu. Terlambat antama cepat pulang. Sekalinya minro nalle sandalan na tahu. Nampai naik sandalan nalle sandalan na ustazah. Ini yang parah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjare enjo kematian na anjari pembelajaran regitte. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yenjo kematian adrana karena Allah Ta'ala bukan maunya manusia. Betul? Seandainya di kutandang kita sedre-sedre ang kuadra makiga mati, jawaban tak pasti anda paki kaadratta. Betul? Atau adra maki? Repot termasuk nak kepunari kutandang. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, bukan persoalan siap atau tidak siap. Tapi mati itu adalah merupakan ketentuan Allah. Ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Intinya kata Nabi, punaero kisalama hanya 2 golongan hajiki. Apa enjo? Yang pertama hajiki hubungan tak lampar karena Allah Ta'ala. Yang kedua hajiki hubungan taripadan tarupa tahu. Kaman namamu allo bangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat. Mingka kodi kiri padang tarupa tahu, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul?
Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tapi lohe bombena. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Apa yang akan menentukan Ustadz? Dua jalannya. Apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah, atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah? Maka dimundri purata masempajang, main kesembayang, apalah kiri kering Allah Ta'ala, minta sama Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Apa tandanya Ustadz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Inai mati diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapare yang kuah gampang nantus tas lam tamak di surga. Pesamar parit lambat joban julu lah mati bagi nampak dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Maka kata Nabi, pun nirapikan gitu mateta menghadapi sakarat, minta sama Allah, mudah-mudahan insya Allah dimudahkan perjalanannya. Makanya itu pun sujud terakhir, tidak apa-apa nih pamaling-maling kunjo sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya minta sama Allah, millafir pun Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita dimudahkan oleh Allah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya sujud terakhir menurut Andre Guru ta, ulama ta, diajarkan itu ada doa sujud terakhir. Nah itu. Di Minahangki mau tahu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi. Dalam kote. Ulangi. Allahumma yassir. Minahan kiro. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin najid nasa. Artinya Allahumma yassir wala, ya Allah berikan aku kemudahan, jangan berikan aku kesusahan. Kenapa kemudahan Ustaz? Demi Allah, ketika menghadapi sakaratil maut jangan pandang enteng. Kenapa? Karena di situ di puncaknya setan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ajak kerang, te kerangi, punaretau ni pamadang litte balona sembayanna, loena pasedekana, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Justru ang kuwagi la namalamatana. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Lipat kita lapot tomate. Lipat kasih maling-maling. Lipat ni apanya Pak? Lipat ngetiang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nirapikan itu mateta. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam karena sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang kuala ni pabarakana bacaan surah Yasinku. Punandra no cabo anya no aku kicabo puang tapi tia kisisai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca ninjo surah Yasin. Tapi salah paham. Berarti ninjo surah Yasin Ustaz surah untuk mateki. Andre hanya diambil di barakatnya.
mau dicabut atau tidak, hak prerogatifnya Allah. Kayak to pagi te ia pang nampaki baca surah Yasin are pato mate. Ada kita lilan ada orang meninggal identimi Yasin mate. Padahal tidak, itu surah Yasin luar biasa manfaatnya, mega kegunaannya. Kita punya masalah baca surah Yasin. Ya Allah, lohena masalahku nihulang ya Allah. Banyaknya masalah ku hadapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Arya gerinta, coba terapi dengan baca Al-Quran, baca surah Yasin. Ada anak tak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, keberkahannya sepunya bacaan surah Yasin. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anaknya nakal, baca surah Yasin. Ria gerinta, baca surah Yasin. Ria masalata, baca surah Yasin. Ria indanta, bayar rai. Jadi mungkin surah Yasin dan sulunas. Betul? Alhamdulillah. Kita salawat dulu, boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Subhanallah. Coba ibu-ibu menyangki, bapak-bapak ya. Kado-kadokan. Coba ibu menyangki, coba bapak-bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Halo betul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Masya Allah. Salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Ya Nabi salam, berkahi kami ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Masya Allah. Tenang, tidak perasaan. Subhanallah. Itu hikmahnya kalau orang takziah. Betul? Di takziah ada ceramah, itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di takziah ada pengajian, di pengajian baik apa tidak? Baik. Di takziah ada silaturahmi, silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di takziah rek dumpi, ada? Rokok-rokok, ada? Berongkong, andalanku. Bungkus pulang. Alhamdulillah. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah surah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diulangi. Maka biasakan diri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan diri supaya kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan di akhir kehidupan kita mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Paling tidak salah subuh la ilaha illallah 100 kali, duhur la ilaha illallah 100 kali, asar la ilaha illallah 100 kali, maghrib la ilaha illallah 100 kali, isya la ilaha illallah 100 kali. 5 dikali 100 500, 500 dikali 30 hari. Pokoknya silohayang banyak, tidak terasa. Apalagi habis salat subuh, Bu, habis salat subuh jangan langsung berdiri.
Anu Ustaz Lohe diurusu. Apa diurusu? Bikin teh sebentar itu. Sikir-sikirlah dahulu ibu. Budi, ya kau mau sengiak gosip. Nah, bukan gosip, bukan. Ya biasanya sibuk. Sibuk apa kira-kira kesibukan tak? Ya kan tidak selamanya tonji itu langsung cepat. Kan paling kalau sikirnya hanya 5-10 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling hanya 2 menit kalau terbiasa. Kemudian sambungi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian sambungi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini salawat Jibril. Oh, pakai besar. Ilmunya tinggi dan diamalkan oleh para wali-wali Allah. Punya keinginan, punya cita-cita, punya hajat, amalkan sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril. Pembuka rezeki, pembuka dalil, pembuka segalanya. Mulai dengan salawat Jibril. Jadi la ilaha illallah 100, istighfar 100, salawat Jibril 100. Berapa? 300. Sudah cukup 5 menit. Lebih lama kalau kita nonton film Indosiar. Ku menangis. Oke, terima kasih banyak. Nah, paling pengertian karena nasari tisu. Nah, tahu bilang berkeringat ustaz. Paling setianya riboko ici dong. Ya, pokoknya kalian ajudan. Hari masalah dia yang hadapi. Alhamdulillah. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bacakan surah Yasin, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu dimandikan, dikafani, diantar ke kuburan. Kata Nabi SAW, punalan diantar dalam kubur jangan sembarang mengantar. Karena biasa saya lihat orang mengantar ke kuburan, banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Pusing malaikat, ini antar. Betul? Tidak sembarang mengantar ke kuburan, dia sembarang mengantar di kubur. Bagaimana pada caranya? Orang yang ngantar di kuburan di belakang tinggal. Boleh di depan hanya untuk melihat jalanan, tapi jangan di depan semua. Orang ngantar di belakang sambil membaca astagfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Ngapai? Jangan sampai waktu main di si padri-padrisi, Injo tomatea atau main ki baku bombe, baku ki tidak baik. Maka terakhir kali kita meminta di situ memaafkan itu Allah sambil membaca astagfirullah li walahu. Coba semuanya astagfirullah. Karena sesempurna-purnanya manusia, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Betul? Makanya orang ini Pak masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Makanya jangan kau lihat kekurangannya orang, tapi lihat kelebihannya. Kita tonsen si baleki, selalu kekurangannya orang dilihat, baru kelebihannya tidak ada. Kalau ada kesalahannya, itu mutar rusuna cerita. Betul tidak? Ini tidak banyak. Sifatnya kita manusia. Kalau kekurangannya selalu dicerita, tapi kelebihannya tidak mau cerita. Apalagi Pak, ini banyak. Kalau kekurangannya orang tahu semua, baru kekurangan dirinya dia tidak tahu. Ini lebih parah. Tidak ada di sini begitu. Andre japun di pakonjo. Oh, kodong inain kuah. Andre kamu. Nah, makanya kalau kekurangannya bagaimana pada caranya Ustaz namanya dosata, maka dimundri purata sembahyang, main di sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah apabila dia habis salat, amaingi sembahyang nama baca pintalung astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Maka istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Reang ku Ustaz alak bubat lalu bodoi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Reang ku Ustaz alak buiji bodoi astaghfirullahaladzim. Itu ada lagi berkata Ustaz masih panjang, pendeki lagi astaghfirullah
Hari sengkwa Ustaz masih panjang kulle jenjo astaga. Andre kali menjuya. Tidak ada artinya astaga. Ya, Andre muatasa. Jadi ibu-ibu kalau mau mengucapkan istighfar jangan astaga. Ini kan kelebihan biasanya kita kan, padahal itu sia-sia. Degaga betuan apa terui astagfirullah tak kalupaka, astagfirullah hilapka, astagfirullah ku kalupai, astagfirullah ku lupai. Yang jadi baca jangan pulih astaga, tidak ada artinya. Astagfirullah. Maka dia antar ke kuburan pakai istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, punalan yantar ke lampani kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan ngantar kita. Talu ngantar ki kata Nabi. Apa jenjo? Yang pertama keluargata, yang kedua barang-baranta, yang ketiga amalatta. Mingka minro rua mantang isedre, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya, pulang anaknya dan pulang cucunya. Berapa anaknya almarhum? 10. Subhanallah. Talasan ngasih masih talasan. Oh subhanallah. Cucunya bohong. Sikura. Kok boleh bohong ya? Sikura apa ya? 30. 20 30. Cucunya 21, cicitnya 3. Banyak lagi. Subhanallah. Berapa umurnya almarhum? 42. 2024 82 tahun. Masya Allah, luar biasa. Anaknya berhasil, berhasil semua, disekolahkan semua. Cucunya ada pejabat-pejabat semua, ada dokter juga. Jadi luar biasa nih pakai-pakainya Pung El Raja Mudi. Andainya masih hidup ki mau belajar. Subhanallah. Jarang-jarang Bu minta maaf. Kedam pengengak meraja. Kalau saya keliling ceramah, paling suka motivasi orang tua dengan anak. Ada pak anak, ada orang tua, mampu dia sekolahkan anaknya 10 orang. Sederhana aja kehidupan, tapi luar biasa. Rata-rata berhasil anak-anaknya. Kenapa? Salah satunya yang dimiliki keuletan dan keikhlasan. Selalu saja ikhlas dan tabah. Karena dia tahu ada hikmah di balik kesusahan ini. Subhanallah. Pasti almarhum ini adalah orang yang sabar. Jangankan 10, 1 saja nah biasa kita kewalahan. Betul? Itu nih Pak. Guru pengaji todo. Oh pantas. Tidak perlu lagi Pak dipertanyakan. Ya ku guru pengaji nih Bapak ya guru pengaji nih anak modal nih bagi orang tuanya. Itu nih Pak. Anak mini modal kalau ada anaknya dan cucunya pintar mengaji. Minta maaf, kadang pengang meraja. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, tidak dilarang jadi bupati, tidak. Minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran, kamodal juga itu. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh nata pergi mengaji, nah pergi kau mengaji, masuk kau di TKTPA, masuk kau di pondok pesantren. Pada hari itu dia baca Bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya ajal orang tua, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia bacakan surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barat kanannya pintar baca surah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana dia hafal Al-Quran 30 juz? Wah, ngurai osoa. Akalan surup di kopiah. Alhamdulillah. Jadi berdoa Ibu, mudah-mudahan ada anak yang baik, ada anak yang soleh saleha. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya palaku dikaring Allah Ta'ala, seandainya milaku dipung Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha.
Magai barat kananya pintar mengaji, barat kananya pintar ceramah. Nang katoa tahu pak, sederhana kehidupannya, bukan di pejabat, bukan di orang kaya, tapi terangkat derajatnya karenanya pintar mengaji dan ceramah. Engkatoto matua, kaya, sogi, usahanya di luar sana, tapi terbalik kehidupannya karena perlakuan anak-anaknya. Maka saya berani sampaikan, didiklah anak-anak tak dulu dengan baik. Paling tidak 2 na yolo. Pertama macam mengaji, yang kedua sholat 5 waktunya terjaga, modal itu. Betul? Ini kadang kita juga salah dalam memaknai. Ustaz, anakku begini. Ustaz, salah dalam begini. Bukan itu yang disalahkan. Kita orang tua yang tidak tahu bagaimana caranya mendidik anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita diserahkan dengan baik supaya dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul? Kalau tidak mau pusing kasih masuk saja di pondok pesantren, aman dan terkendali. Betul? Bangganya orang tua ketika melihat anaknya jadi imam. Bangganya nenek ketika melihat cucunya bisa azan. Weh, subhanallah. Nang katoha nenek-nenek Pak Jayung na tarapona. Magai, mabala-bala. Ini penyakitnya sekarang. Yang kedua, pintar sekali memang HP. Itu HP juga besar pengaruhnya. Jangankan Pak orang tua, nenek-nenek saja banyak terpengaruh kena HP. Ya, betul? Ada semua HP tato. Baru ada semua Facebook nah. Tidak dilarang. Tapi anak-anak kita bisa tidak mereka ditolerir seperti itu. Kutanang kirolo. Ilmu apa kira-kira bisa menghentikan anak tameng HP? Ilmu apa? Sandro, dek na mampang. Ya mamanya mau larang. Mamanya juga main HP. Betul? Saya berani katakan dan bisa ku pertanggungjawabkan. Coba masukkan anak tadi pondok pesantren. Berhenti. Main HP mako. Sari kebagian. Tidak bisa karena sesuai aturan. Berhenti tidak? Berhenti. Ada berkata Ustadz di pondok pesantren katanya mahal. Siapa bilang mahal? Paling bayarnya hanya 500.000, 600.000 per bulan. 3 kali makan. Terjamin tajudnya. Terjamin duatnya. Mengaji 24 jam. Sholat 5 waktu pasti di masjid. Pasti mengaji. Coba hitung-hitung dengan sekolah yang lain. Tidak usah kusebut. Jaga keprotokoleran. Coba pakai sekolah yang lain. Mungkin dia naik motor. PP bensin 10.000. Baru bensin. Belum uang makan. Tapi pasti dia nak sempajang. Dia nak sempajang. Mas sempajang ni sona ni Jumat. Cica misi minggu. Betul? Coba kita gitu. Benar sembahyang tol. Subhanallah. Ada juga orang tua baru mau napasi masuk anaknya di pesantren. Kalau nakal ki, bu Ustaz ri anak walim, sahur masar malam. Kau lagi sahur apalagi nakke. Jadi jangan juga salahkan kalau kenapa di pesantren banyak nakal, kayak itu yang masuk nakal semua. Dari luar banyak. Makanya lebih baiknya diarahkan ke sana. Ustaz, anakku mau jadi polisi sekarang sudah ada jalur khusus gratis dari polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ada. Pembinaanku ada polisi 100%. Nol bayar. Masuk lulus di pondok pesantren. Dia alumni Asadia juga. Sekarang bertugas di Polres. Pembinaanku sekarang. Di Asadia Mabaraka. Polisi. Anak muda. Silakan jalan-jalan ke pondok pesantren. Subhanallah. Tentara juga begitu, dokter juga sudah ada begitu. Jadi pemerintah sudah baik, jangan salah-salahkan pemerintah dia lah. Sehingga nak demo apa no demo. No halo menimo. Kita mami yang perlu kita proteksi diri. Betul? Sehingga gara-gara Jokowi boleh. Tidak ada masalahnya, ya. Mari kita terus berbenah. Herlang supaya terus berbenah. Kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kabupaten Bulukumba harus besar. Kita lah yang bisa membesarkan dan kita pula yang bisa mengecilkan. Makanya di Indonesia sampaikan sama Pak Bupati. Bilang ke Kabupaten Bulukumba apa kekurangannya? Sudah banyak kelebihannya. Ada Biraya terkenal sampai mancanegara internasional. Ada suku Kajangnya, suku tertua di dunia dan suku paling berbahaya di dunia. Suku Kajang. Dan itu diakui Pak. Diakui oleh UNESCO. Ada suku tertua di dunia, ada suku Kajang namanya. Terkenal di luar sana. Pokoknya loh, aku boleh doti ya. Doti boleh nipau ya. Intinya terkenal nih. Betul?
Karena kejagoannya, karena dia jaga kelestarian alam, dia jaga kehutanan, itu yang nomor satu. Mana lagi? Ada cahayanya, ada kopinya, semua terkenal. Maka kita perlu untuk saling menjaga. Makanya hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang ingin saya sampaikan? Didik anak dengan baik. Dia mereka kalau dia jadi polisi, tidak apa-apa dia jadi tentara, tidak apa-apa jadi dokter, tapi kuat dulu agamanya. Alhamdulillah. Hebatnya itu Pak kalau ada anak-anak yang pertama. Itu yang doakan, itu yang mengantarkan kita nanti dalam kubur. Dia akan salatiki, dia akan kemani nanti dalam kubur, dia akan doakan ketika kita sudah meninggal. Karena doanya orang tua, doanya anak kepada kedua orang tua, maka insya Allah ikuatkan sampai nanti dalam kubur. Pertama ngantar pulang, kedua adalah anatta. Yang kedua barang-barang tani salai. Balat tani salai, otota ditinggalkan. Satu yang akan tinggal, yakni amal kebaikan nama yang dilakukan ketika hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi apapun asal kita dengan Allah Ta'ala ini adalah merupakan titipan. Namanya titipan adalah sementara. Namanya sementara tak ada yang abadi. Semua pasti akan tinggalkan. Barang-barang aruaji. Punatanya kita salai, kalian yang salai. Jabatan aruaji. Punatanya kalian yang salai, kita yang salai. Jadi apa-apa nasari kita dengan Allah Ta'ala. Biasa-biasa maki karena merupakan titipan. Nggak usah nih terlalu gimana gitu. Betul? Ada tong orang nampi kalau manyang sikede. Buat tojo mikalona. Nyaman paniputar. Apalagi pun nak makin ni bulaing mana anda yang hambang akipas todo. Biasa saja, tidak usah terlalu bagaimana. Betul? Karena ini adalah merupakan titipan. Menurut papasana laugi, anak ala ko sifatna pejeh, ambil ko sifatnya itu garam, alla sifatna cek laya. Kenapa itu garam anak? Itu garam masempo na maroa, mingka tinggi manfaatnya. Coba lihat itu garam. Punna malik ko di pasar bonto tangga 10 sabu. Silohean. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur. Hingga pun anda lana tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya masakannya kondro dan coto. Hingga pun anda lana tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana. Itu garam masempo. Hingga tena jari pun tena garamnya. Anakku, Allah ko sipana laya. Sederhana pau, sederhana bicara, sederhana pakaian. Hingga pun anda ko ni hoja ko. Uish. Rek mentodo tapunan ni hojai. Antere pacamat, antere pengaji, antere karena kalau datang bagus perasaan. Hingga rek mentodo tawa selendri. Bu, apa naik tensi. Ya komurikau. Betul? Nah, maka saatnya kita berbenah. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perjalanan hidup di dunia ini perjalanan begitu sangat singkat. Kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Allah lengan relebot nelino, Allah lengan cinampu. Kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Kenapa? Hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata burta hanya 60 sampai 70 tahun, hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Maka perlu kita persiapan untuk menuju perjalanan selanjutnya. Nah kita saja dari Tanuntung, dari Helang menuju pasar sentral naik PT-PT, bayar tidak? Bayar. Si kurang ikuni na bayar pun naik PT-PT ikuni? 25. Pertanyaannya pun ngerang kilo dari Helang ke pasar sentral Bulukumba hanya 25.000. Bisa makigat sampai kule mereka lantai makin katalamin rokok. Ngurai talagang na doya. Betul? Ini logika. Artinya apa? Dari Helang saja menuju pasar sentral Bulukumba 25.000, butuh biaya 50.000, butuh biaya 100.000, butuh biaya jutaan rupiah. Nah mungkin hanya 30 menit atau 1 jam menuju ke pasar sentral, begitu sangat singkat. Bagaimana perjalanan kita untuk menuju ke dalam akhirat kelak? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim? Yang tahu jawabannya bukan saya, yang tahu adalah kita semua. Mari kita bermenang, sadari minjo. Masa itu konji sifat tahun lalu, dibawa lagi tahun ini, dibawa lagi tahun yang akan datang. 2024 sudah mulai berakhir. 2024 Desember minto. Kita akan masuk nanti 2025. Kapan kita mau berubah? Betul? Berubah mako. Saya tahu jenis sifat daerah. Ngurah aja kau. Betul? Kapan mau berubah? Mari kita berbenah diri.
Sungguh akan menyesal mereka orang yang penuh dengan dosa menghadap di hadapan Allah sambil berkata, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi minta rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farjina namal solihina mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa dia menghadap di hadapan Allah sambil berkata, rabbana epuang abasarna kana makita wa sami'na kana marintaliga farjina. Malisu apung motor jinam pemuna. Kembalikan aku biarlah sebentar. Tapi apa nak karena Allah Ta'ala. Sesalat nak kalian nelo tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia. Tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu. Maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Jamaah takziah. Rugi takziah laksanakan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kalau tidak ada perubahan dalam derita. Maka sedikit-sedikit mau dirubah. Biarlah bertambah. Sedikit bertambah. Bertibik bertambah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Amin. Ya Rabbal Alamin.